Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amin Dirahma. Saya selaku guru seni budaya seni musik di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi teknik dasar vokal dalam bernyanyi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon kepada Bapak atau Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Anak-anak kelas 9E ya. Hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran seni budaya ya di bidang seni musik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita dahulukan ya berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya. Mbak Mayaka ya. Iya. Silakan, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan berdoa nanti insya Allah kita tambah ilmunya nanti setelah kita selesai pembelajaran pada siang hari ini ya. Oke, baik. Sebelum masuk pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu ya. Ada 22 siswa. Mungkin nanti kalau Pak Amin sertakan di sini ya, silakan bisa bilang siapa gitu ya. Siapa? Oke. Nomor absen 1 Mbak Afifah Zahratul Jannah. Siapa? Oke, bisa sama tunjuk jari ya. Tunjuk jari atau tunjuk tangan ya. Zikrina Kaila. Siapa? Oke. Fatihah Prima. Siapa? Suaranya sama. Kemudian Mbak Hanif. Siapa? Namanya tidak suaranya. Kemudian ada Mbak Aura. Siapa? Oke. Mbak Keisha. Siapa? Oke. Khalif Siapa? Aziza. Panggilannya Khalif. Oke. Lutfi Zalfa. Siapa? Oke. Kemudian Nafisa Salma. Siapa? Oke. Naifa. Siapa? Oke. Naila Novita. Baik. Kemudian Naswa Natali. Oke. Baik. Berarti semuanya masuk ya. Tinggi loh. Ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita masuk ke sini, kita belajar mengenai teknik vokal bernyanyi dalam satu suara atau solo atau tunggal ya. Solo itu satu, tunggal itu juga satu ya. Sebelum kita masuk di sini, mungkin review sebelum pembelajaran di minggu ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang alat musik ensemble ya anak-anak, mengenai sumber bunyinya di mana, kemudian bunyinya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik vokal dalam bernyanyi. Nah, Tarisa bisa dibacakan. Peserta didik mampu mempraktikkan teknik vokal dalam bernyanyi satu suara, solo atau tunggal yang benar. Terima kasih, suaranya jelas sekali. Nah, di sini kita nanti akan dua, yaitu memahami. Mungkin ada 8 itu tadi kita memahami mungkin pengertiannya dulu. Kemudian kita nanti coba praktekkan. Tapi tidak semuanya. Dari 8 itu mungkin ada salah satu saja yang kita praktekkan. Nah, kembali teknik vokal itu ada apa saja? Nah, sebelum kita tahu ada apa saja, nah, saya
coba tayangkan terlebih dahulu video ya, video seseorang menyanyi, ya bagus atau tidak. Nah kita bisa lihat di sini. Oke, bisa kalian lihat ya. Dan dengarkan. Vokal. Nah, huruf vokal itu ada berapa Nana? 5. Pintar. Ada A, I, U, E, O. nah, bagaimana kita membunyikan huruf itu dengan jelas? Ya, kalau artikulasinya jelas, itu otomatis yang mendengarkan juga paham. Ya, seperti itu. Kemudian ada A, I, U, dan O. Nah, dari 5 huruf itu, sekiranya yang bisa kita membuka maksimal di huruf apa? A. Betul sekali ya. Sebentar. Kemudian huruf vokal sudah, kemudian konsonan. Berarti kalau konsonan itu selain huruf vokal, berarti ada B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, kemudian ini mungkin yang belum pernah kalian dengar ya, mengenai huruf diftong. Nah, saya yakin belum ada yang tahu mungkin ya kalau di bahasa Indonesia nggak tahu. Nah, huruf diftong mungkin belum pernah dengar ya. Huruf diftong itu adalah dia mempunyai 2 huruf vokal, ya. Mungkin di bagian belakang ada huruf vokal. Berarti kalau huruf vokal kan ada A, I, U, E, O. Bagian belakang ada, mungkin ada AI, ada juga AO. Nah ini merupakan 2 contoh saja, 2 huruf vokal. Kalau di lirik lagu, ada yang tahu mungkin di belakangnya ada AI-nya? Mencintai ya, bener ya, mencintai. Kemudian kalau aku, engkau, benar sekali. Pintar ya. Nah, kalau di dalam lagu bagaimanakah pengucapan ini diftong dengan benar? Nah, itu berarti kita harus, contohnya kalau mencintai itu di lirik lagu. Oh iya, berarti ada LKPD juga seperti ada kalimatnya seperti mencintai. Nah, itu harus yang belakang ini harus di bagian terakhir untuk ini huruf vokalnya. Berarti mencintai. Jadi jangan mencintai gitu ya. Itu nanti berbeda pengucapannya. Kalau di kom itu harus i-nya belakang. Kalau kan engkau, jadi u-nya ya bagian terakhir. Jadi enggak engkau gitu enggak ya, tapi engkau punya ya bagian belakang seperti itu. Paham ya anak-anak semuanya? Ada yang tahu pernapasan itu apa? Iya, bernapas. Ya benar, bernapas. Ini merupakan, ingat-ingat, ini merupakan teknik yang paling utama, paling penting. Karena mengapa? Kalau kita menyanyi nggak bisa nafas, otomatis kita Gak bisa nyanyi. bisa nyanyi. Ya, contohnya orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi kalau nggak bisa nafas, otomatis kita nggak bisa menyanyi. Ya, seperti itu. Tapi pengertian dari pernapasan sendiri mungkin di IPA ada ya, di mata. Kalau di IPA mungkin pernapasan artinya apa?
Oh ya, benar sekali. Dari pertukaran antara oksigen, jadi kita mengeluarkan apa? Ya, benar sekali ya. Di vokal atau di bernyanyi ini juga ada teknik bagaimana kita bisa agar nafas kita panjang. Nafas kita panjang. Contohnya mungkin di lagu apa ya? Lagu nasional ya. Lagu nasional di Tanah Airku atau Indonesia Usaha. Ya, jadi kita bisa pernafasan panjang. Indonesia tanah air beta. Bisa satu bait full. Tapi ada juga ya Indonesia tanah air beta. Nah, seperti itu kelihatan ngos-ngosan. Ini depan ya? Baik ya. Nah, tadi ada melodi lagu atau melodi pokoknya ya. Jadi melodi pokoknya itu jangan sampai diubah. Nah, di sini ada seperti ini ya melodi pokoknya. Walaupun dirimu tak bersayap. Tuh. Itu tanpa improvisasi. Walaupun dirimu tak bersayap. Kalau pakai vibrato ya bersayap. Enggak itu. Kalau pakai vibrato. Tapi kalau improvisasi bagaimana? Improvisasi itu mengubah ini. Mungkin di sini ada, tapi saya akan contohkan terlebih dahulu. Di sini bisa kita ubah. Walaupun dirimu tak, terus udah improvisasi. Kalau aslinya walaupun dirimu tak, itu aslinya. Kalau kita improvisasi bisa naik. Walaupun dirimu tak bersayap. Nah, itu namanya improvisasi. Next untuk sikap badan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Pak Amin mau tanya Pak. Apa? Kenapa kalau sikap berdiri itu lebih bisa Nafasnya bisa lebih. Kalau kita berdiri kok nafasnya bisa lebih panjang ya Pak? Kok bisa mungkin lebih rileks ya Pak? Nah, karena itu tadi otomatis kalau kita berdiri nafas kita nggak ada tekanan dari manapun. Ini juga loss ya, loss maksudnya perut kita nggak ada tekanan. Kalau kita duduk, otomatis perubahan bentuk dari lurus gini ke sini ini mempengaruhi bagaimana kita bernafas. Karena bernyanyi itu banyak faktornya, nggak cuma sikap badan, tapi ke pernafasan. Selain itu juga artikulasi. Kalau artikulasi sebenarnya tidak mempengaruhi banget karena kita duduk sama berdiri, insya Allah sama ya. Ini juga Pak Amin mengucapkan seperti ini juga sama ya, duduk juga insya Allah jelas ya, berdiri pun juga jelas. Yang berbeda mungkin di pernafasan yang sangat pengaruh seperti itu Mbak. Yuk 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Coba kalian kerjakan. Di sini ada Pak Amin juga punya. Jadi kita bisa lihat di sini ada lirik lagu nasional. Bisa kalian identifikasi terlebih dahulu praseringnya. Nah, berarti kalian coba kasih tanda kayak seperti tadi komanya ya, seperti yang di Indonesia Pusaka tadi. Silakan bisa berembuk atau berdiskusi dengan temannya.
apa saja yang bisa kalian kerjakan. Mungkin komanya di mana? Silakan. Pos tanah. Oke, sudah ya. Sudah. Ya udah dicoba. Mungkin kalau ada yang salah nggak apa-apa, nanti kita praktekkan. Ini pegang nggak apa-apa ini Pak? Yang ku cinta. Ya terserah, coba nih. Kira-kiranya baiknya gimana? Dikerjakan dulu ya. Si namanya kan Bapak Gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyanyikan hasil dari lembar kerja yang telah kelompok 1 kerja. Silakan bisa langsung bernyanyi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tepuk tangan dong. Oh, semua Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menyanyikan mewakilkan kelompok 2, yaitu prasari yang tepat menurut kami. Yuk, langsung Di aja. tanah air. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku Oh, nggak sampai. Oh ya, terus lanjut ke apa? Yo. engkau ku hargai. Oke. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, siapa namanya? Mbak Lutfi, ini berbanding terbalik dengan Mbak Prima ya. Mbak Prima nyanyi airku tidak kulupakan. Syabui sebenarnya ya, mendayu-dayu. Tapi kalau mendayu-dayu seperti itu, nafasnya juga harus ditopang dengan baik. Kalau nggak baik, kan itu otomatis temponya lambat. Itu juga mempengaruhi nafas kalian. Nafas kalian juga harus panjang. Ya, jadi makanya di kucing, aduh, aku rasa nafas lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa sebelum kucintai nafas. Ya, maka dari itu terlalu lama temponya, jadi kucintai nafasnya di situ, harus nafas di situ. Kalau nggak nafas, nggak bisa lanjut ke selanjutnya. Tapi nggak apa-apa. Terlihat nomor 2 bagus. Kelompok 3. Banyak juga banyak ternyata. Mbak Febi bisa langsung dicontohkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nadanya tinggi, kita harus siap-siap. Jangan ragu-ragu membunyikan nada tinggi. Kalau membunyikan nada tinggi ragu-ragu nanti bisa itu tadi bisa pakai teknik vokal yang lain ya. Tapi jangan bisa nanti kecetit atau gimana, itu bisa kita mungkin alternatif yang lain, pernapasan yang sebelumnya kita harus yang tepat. Berarti tadi ada pernapasan yang kurang tepat dilakukan oleh Mbak Febri. Tapi untuk karakter suaranya betul. Resonansi terang maksudnya. Nah, dari 3 contoh ini tadi Pak Amin cukup mendengarkan, tiga-tiganya cukup bagus. Tepuk tangan lagi ya. Dari teman-teman kalian. Nah, kemudian processing di mana saja yang benar. Nah, di sini Pak Amin tidak bisa paparkan di layar ya karena kayaknya lampunya belum, listriknya belum hidup ya. Maka dari itu bisa mengingatkan dari sini. Tapi bisa ya. Oh, dari mungkin dinyanyikan aja ya. Nah, dari depan berarti tanah airku. Nah, itu baru dari koma. Jangan sampai kalian komanya setelah air kemudian koma, jangan. Karena airku itu artinya tanah air kita, tanah airku. Jadi di situ baru koma. Tidak melupakan. Nah, di situ baru kalian nafas lagi boleh. Yang baik kedua, kan terkenang. Lalu nafas. Selama hidupku. Nafas lagi. Biarpun saya. Nafas gak? Nafas. Pergi jauh. Nafas? Nafas. Boleh juga ya. Kemudian tidak akan bukan hilang, hi-nya jangan kalian nafas. Hilang salah. Setelah hilang baru nafas. Hilang dari kalbu. Nafas lagi. Kemudian tanahku yang apa? Tanahku yang salah ya. Harus setelah ya. Tanahku yang. Biar panjang sebelum itu kalian harus bisa ambil apa? Ku cintai. Macam mana toh? Turun tangan dulu. Bisa panjang. Itu tadi berit. Kalau kalian belum panjang, ambil nafasnya mungkin tidak dalam. Cuma ambil nafas. Ambil nafas terus ku cintai. Jadi nafasnya enggak panjang karena kita ambil nafasnya pun juga tidak terlalu dalam. Kalau bisa ambil nafas yo kabeh, cukup kabeh. Bukan serangan ya, tapi itu untuk memang untuk teknik kita ya. Terakhir, engkau ku hargai. Nah, itu panjang. Enggak usah pakai koma lagi ya, enggak usah pakai prasering lagi karena engkau ku hargai cukup satu kali nafas di bagian sebelum engkau saja ya, itu insya Allah sudah bisa. Oke, mungkin itu ya anak untuk prasering tanah airku yang benar. 2, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, boleh duduk lagi. Contoh dari tanah itu, kemudian teknik vokal juga sudah Pak Amin paparkan dari 8 itu tadi. Mungkin bisa ambil kesimpulan ya. Mungkin ada anak-anak yang kesimpulan apa sih teknik vokal, ternyata gini-gini, ternyata ada manfaatnya, ternyata ada seperti ini. Mungkin ada dari anak-anak yang mau menyimpulkan, silahkan salah satu saja. Nanti mungkin kalau ada yang salah, Pak Amin nanti bisa
revisi atau perbaikan. Silakan. Salah satu. Gak ada nih yang menunjuk kayak tadi. Apa itu? Gak usah kami tunjuk, tapi inisiatif gitu. Gak ada? Itu Amin. Jadi ternyata bernyanyi itu walaupun sepele, itu ada banyak tekniknya. Ada artikulasi, frasering, ada apa lagi ya? Tegak badan, vibrato, gitu Pak. Kamu tangan dong. Lalu iya tadi cukup aktif mungkin apa yang sudah dikatakan Mbak Luti benar. Jadi mungkin yang bisa dianggap sepele seperti frasering ini ternyata cukup vital, cukup penting ya di dalam vokal, apalagi di dalam kita bernyanyi. Kalau tekniknya kita salah, kita nyanyi pun juga akan salah. Tambah lagi nervous, tambah ambiar ya kalau bahasa Jawa nih. Nah jadi kalian juga tetap harus bisa mempelajari teknik vokal. Nah begitu kesimpulannya. Nah sebelum Pak Amin tutup pada pembelajaran kita hari ini, mungkin Pak Amin kasih tugas di minggu depan ya. Minggu depan kalian bisa persiapkan tadi kan udah tanah air itu untuk LKPD. Nah yang tadi yang dinyanyikan Leodra belum ya, bisa kalian identifikasi. Yang judulnya apa tadi? Indonesia Pusaka. Bisa kalian identifikasi sendiri. Kalau tadi berkelompok, nah besok individu ya. Di manakah letak frasering pada lagu nasional Indonesia Pusaka? Nah mungkin besok minggu depan coba praktekkan bersama atau yang belum bisa dipraktekkan. Nah itu ya untuk tugas minggu depan. Nah mungkin itu dulu. Semoga untuk pembelajaran kita dapat bermanfaat. Tapi sebelum Pak Amin tutup, silakan bisa dipimpin berdoa, menanyakan karena juga kita mulai dengan berdoa. Kita tutup juga pembelajaran kita pada siang hari ini ya, nanti pagi sekarang udah siang. Silakan bisa ditutup oleh Mbak Menanyakan. Silakan, menanyakan bisa dipimpin. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu saja dari Pak Amin. Semoga materi yang sudah Pak Amin ajarkan ke kalian dapat bermanfaat ya. Amin. Dapat bermanfaat ke kalian, menambah ilmu, wawasan dan serta pengalaman kalian mungkin ke depan ke SMA atau ke jenjang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu dari Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.